Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang di Gereja Gloria, selamat beribadah untuk kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang pertama kali juga beribadah di Gereja Gloria, kami ucapkan selamat beribadah. Berita jemaat untuk kita hari ini yaitu Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Kami yang bertugas pelayanan pada hari ini mendampingi Ibu Pendeta, yaitu Penetua dan Diakon dari pelayanan lingkungan 5 Majelis Jemaat GKI Kalawa Kuala Kapuas. Liturgi yang akan kita gunakan hari ini yaitu liturgi Hari Doa Sedunia dan Doa Sedunia Anak. Dan nyanyian yang akan digunakan pada ibadah hari ini yaitu Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat. Pendeta yang akan melayani firman Tuhan kita pada hari ini yaitu Ibu Pendeta Yurike Wearoh STH. Nas Alkitab yang akan kita baca pada hari ini yaitu dari Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang pertama hingga yang ke-11, dan nas khotbah diambil dari Lukas pasal 4 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Pemain musik akan diiringi oleh Arine Anugrahni, pemandu lagu Fresta dan Yolanda, unit kesehatan gereja Sesko Okta Garcia, tim multimedia Axel, dan operator sound system Austin Morgan. Ada berita tambahan atau ralat untuk ibadah kita SPB. Di dalam berita jemaat untuk SPB Kalawa pada hari Rabu tanggal 9 Maret pukul 17.00 untuk pendeta dan petugas pelayanan ada ralat, yaitu untuk pelayanan SPB di berita jemaat tertulis pelayanan lingkungan 2, seharusnya SPB pelayanan lingkungan 3 Jemaat Kalawa. Demikian warta jemaat untuk kita hari ini. Yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan, kami ucapkan selamat merayakan ulang tahunnya dan kiranya senantiasa dilimpahi kasih dan berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Selamat datang di ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2022. Hari Doa Sedunia adalah gerakan yang dipimpin oleh perempuan untuk memperkenalkan beberapa keseimbangan pada pandangan yang didominasi maskulin tentang Tuhan. Kita dapat mendorong perempuan dan laki-laki sehingga terbuka pada pengalaman baru dan lebih dalam dari kasih Tuhan bagi seluruh ciptaan. Satu-satunya tempat pada pengalaman baru, satu-satunya tempat di layanan di mana dia sebagai laki-laki dan dia sebagai perempuan. Hari Doa Sedunia pada tahun ini kita rayakan bersama dengan perempuan di Inggris, Wales dan Irlandia Utara. Mereka sesungguhnya adalah bangsa yang penuh keragaman, dan selama bertahun-tahun Kepulauan Inggris telah menyambut orang-orang dari seluruh penjuru bumi. Beberapa telah memutuskan untuk datang,
dan yang lainnya merupakan pengungsi yang melarikan diri dari penganiayaan di tanah mereka sendiri. Saat ini, negara ini terdiri dari masyarakat multi etnis, multi budaya, dan multi agama. Inggris, Wales, dan Irlandia Utara bangga dengan keragaman yang ada di negara mereka dan ingin melestarikan perbedaan bahasa dan budaya tersebut. Hari ini kita pun turut bersama mereka dan mendukung dengan penuh sukacita. Bersukacita dalam keragaman, keindahan alam yang ditemukan di Kepulauan Inggris. Pegunungannya dan tanah karangnya yang terjal, ladang dan padang rumputnya yang subur, lerengnya yang landai, dan pemandangan pantai yang spektakuler, serta pulau-pulau kecil. Tata ibadah tahun ini dipersiapkan oleh Komite HDS dari negara Inggris, Wales, dan Irlandia Utara dengan tema "Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu." Yeremia pasal 29 ayat 11. Mari sidang jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 240A, bait 1 sampai bait 3. Kita tabiskan ibadah kita persiapkan hati, pikiran, dan hidup kita. Kita terima fotom dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu.
Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Litani pengakuan dosa. Tuhan menyampaikan agar orang-orang Yehuda memberi perhatian kepada orang-orang di tempat kemana mereka diasingkan. Seringkali kita gagal dalam merawat dunia dan umat Tuhan yang ada di dalamnya. Marilah kita membawa kegagalan itu kepada Tuhan dan memohon pengampunan secara litani. Tuhan yang Maha Penyayang, kami datang kepadamu lewat pengakuan dosa. Kami sadar bahwa ada banyak penderitaan yang dihadapi saudara dan saudara kami di seluruh dunia adalah akibat dari penjajahan masa lalu. Kami menyadari hal ini dan menyesal karena sebagai sebuah negara, kami sering mengutamakan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Sesama kami, saudara dan saudari kami menangis dan berseru kepadamu. Kami telah gagal untuk mencintai mereka dengan baik. Kami tidak mengasihi sesama, kami seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bahkan terkadang kami belum mencintai diri kami sendiri. Ya Yesus, kami mengucap syukur karena melalui pengorbanan-Mu kami telah diampuni. Ya Roh Kudus, ubahlah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat hidup dan mengasihi seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan, dalam rahmat-Mu ampunilah kami. Kami mengingat akan dunia ciptaan-Mu yang mengagumkan, dan betapa kami hanya mau menerima, namun enggan menjaga kekayaannya. Amin.
Sayang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang hadir di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kami mengucap syukur karena Engkau mencintai kami dengan setia dan dengan cara yang unik. Engkau mengasihi kami sebelum kami tahu apapun tentang Engkau. Engkau peduli kepada kami di setiap saat dalam hidup kami. Engkau tahu pikiran terdalam kami, harapan tertinggi kami, dan ketakutan terbesar kami. Engkau tahu yang terbaik dan yang terburuk dalam diri kami, dan kami masih tetap mencintai kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih untuk rencana dan janji-Mu bagi kami, yang memberi kami harapan untuk hari ini dan untuk hari esok. Ya Tuhan yang hadir di masa lalu, masa kini, dan masa depan kami. Terimalah ucapan syukur dan pujian kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nats GKE terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Ulangan 26 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan, dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul. Kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di dalam mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat
dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian Engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukacita, bersukaria, karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertamu, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Dan namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Pemberitaan firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat beribadah. Injil Lukas pasal 4 ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-13 menjadi bagian nas yang mendasari dalam ibadah kita pada saat ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Sebelum kita baca firman Tuhan dan saatnya nanti saya ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan kita boleh ambil bahagian dalam pembacaan Alkitab. Saya akan membaca pada bagian yang ganjil dan jemaat silakan membaca pada bagian yang genap. Silakan kita mempersiapkan diri kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan setia bagi kami.
Kami ada saat ini di tempat ini untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kami rindu untuk mendengar akan suara kebenaran Tuhan. Kami mohon kepadamu, urapi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan rancang atas kami. Jadikanlah kami pendengar yang setia. Jadikanlah kami sebagai penyimpan, pemelihara akan kebenaran firman-Mu yang siang malam akan kami renungkan. Tempatkanlah kami Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Pakailah hidup kami melayani Tuhan dan sesama. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bahagian nats yang mendasari dalam ibadah kita, khotbah kita pada saat ini. Injil Lukas pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membaca pada bahagian yang ganjil. Sidang jemaat yang sudah mempersiapkan dan menemukan bahagian nas firman Tuhan ini, silakan nanti untuk membaca pada bahagian yang genap. Kita akan memulai pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia dalam bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Kita baca bersama-sama. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yang berbahagia, yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, 3 hal besar yang selalu menjadi keinginan dari manusia adalah yang pertama harta, yang kedua tahta, yang ketiga apa? Jangan diplesetkan, kekuasaan. Saya tidak katakan kalau biasanya disebutkan tahta, harta dan wanita, wanita itu jangan. Cukup harta, tahta dan kekuasaan. Dan ujian terbesar dalam kehidupan manusia pun juga ada 2 hal. Pencobaan secara kedagingan, karena manusia secara kedagingan ia lemah, mudah diperdaya, mudah dimanipulasi, mudah untuk terpengaruh. Yang kedua adalah ujian di dalam iman. Menginginkan harta, menginginkan tahta, menginginkan kekuasaan. Tidak jarang
orang mengikhlaskan imannya untuk digadaikan. Menjual iman demi apa yang menjadi harapan. Tentu setiap orang pasti akan merasa dan menemukan kehidupan yang ketika ia berada pada titik terendah atau pada pergumulan kehidupan. Tidak jarang orang mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Ketika dunia menawarkan, tanpa berpikir panjang, siap untuk menerima. Atau ketika dunia menawarkan, tinggalkanlah imanmu, datanglah dan serahkan hidupmu kepadaku. Aku akan memberikan yang tidak diberikan kepadamu. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca akan bahagian nas yang diperhadapkan kepada kita saat ini, tentu bagian nas firman ini bukanlah bahagian nas yang asing untuk kita dengar, sering kali kita dengar. Yesus yang mengalami pencobaan di padang gurun. 40 hari 40 malam. Tentu kita membayangkan bagaimana kondisi Yesus. Karena Yesus dikatakan ia 100% manusia dan ia 100% Tuhan. Secara kedagingan ia pun juga merasakan apa yang kita rasakan. Manusia bisa merasakan lapar, Yesus pun juga bisa merasakan lapar. Manusia bisa merasakan duka, kesedihan, Yesus pun juga mengalami hal yang demikian. Apa yang dialami oleh manusia pun juga dirasakan oleh Yesus kecuali satu. Manusia berdosa, Yesus suci dan agung. Itu yang sangat-sangat membedakan kita. 3 cobaan yang dihadapi oleh Yesus ketika ia berada di padang gurun. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Berkatalah iblis kepadanya, jikalau engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, andaikan Yesus mau, ia sanggup melakukannya. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Sebab Yesus bagi kita, ia adalah Sang Penyelamat. Yesus bagi kita, ia adalah penebus dosa. Barangkali menurut Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus itu siapa? Ia adalah seorang yang setia. Ia adalah seorang yang baik, ia seorang yang adil. Ia adalah tempat bagi kita mencurahkan isi hati kita. Ia melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Ia menunjukkan anugerahnya, ia menunjukkan keselamatannya, ia membaharui akan kehidupan kita. Ia memampukan kita untuk mengatasi setiap keadaan dan masalah. Itulah Yesus. Ketika sang iblis berusaha untuk melemahkan Yesus, mencobai Yesus dengan triknya iblis. Jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Artinya iblis berusaha untuk menggoda, melakukan sesuatu yang pintas, sesuatu yang mudah bagi Yesus melakukannya. Tetapi Yesus mematahkan pernyataan iblis dengan mengatakan bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan.
Secara kedagingan kita lemah, memang kita membutuhkan asupan yang akan memberikan dan dibutuhkan oleh tubuh. Roti tentu identiknya dengan makanan. Ketika kita berada pada titik terendah kehidupan kita, kita tidak berdaya, kita lemah, kita kelaparan, kita miskin. Ketika ditawarkan kepada kita, tentu tidak ada orang yang akan menolak. Jikalau itu untuk kebaikan. Tetapi Yesus kembali mengingatkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Kesukacitaan, kebahagiaan kita bukan hanya didasari dan diberi oleh dunia. Segala sesuatu sementara. Semuanya akan berlalu. Tetapi firman akan tetap tinggal dalam kehidupan kita dari masa ke masa. Pencobaan yang pertama tidak mempan. Berusaha iblis untuk menjatuhkan Yesus dengan mengiming-imingkan tahta. Dalam ayat yang kelima dikatakan, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku. Tahta itu akan diberikan. Dunia itu menawarkan. Jikalau engkau menghendaki, jikalau engkau menyembah aku, maka semua akan menjadi milikmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika kita ditawarkan hal yang demikian, siapa yang tidak tergiur? Siapa yang tidak tergoda? Tidak ada orang yang ingin hidupnya miskin, yang susah terus-menerus. Ketika dunia menawarkan, jika engkau menyembah aku, jika engkau percaya kepadaku, engkau adalah orang-orang yang ku kehendaki, maka segala yang ada di dunia ini akan menjadi milikmu. Itu kata-kata triknya iblis untuk menjatuhkan dan menggoyahkan kita. Kembali Yesus mematahkan pernyataan itu dengan mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan. Artinya tidak ada lagi kekuatan, kekuasaan selain dari Tuhan Yesus Kristus. Yang bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, Yesus itu segala-galanya. Tidak ada lain yang melebihi dari kekuasaan Yesus yang ada di langit dan di bumi ini. Artinya, cari dulu kerajaan sorga. Semua itu akan diberi, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari dunia, tetapi cari dulu kerajaan sorga. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan katakan dalam janji iman kepada kita, engkau tidak akan berkekurangan. Ada cara, ada jalan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai berkat dan anugerah. Artinya jangan sekali-kali menyerahkan kehidupan kita menyembah kepada ilah-ilah lain. Aku adalah Allah yang cemburu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya bahwa orang yang menduakan Tuhan, menduakan hati, ia tidak akan tenang di dalam kehidupannya. Ia akan selalu diombang-ambingkan oleh keadaan. Ia tidak akan bisa menentukan arah dan jalan hidup yang benar. Pencobaan yang kedua pun juga dipatahkan oleh Yesus. Dengan bersusah lelah
iblis berusaha bagaimana cara supaya Yesus jatuh ke dalam kekuasaannya. Pencobaan yang ketiga di dalam ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia dalam bubungan bait Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat Tuhan, bayangkan di bubungan bait Allah, yang namanya bait Allah adalah tempat peribadatan. Dipahami sebagai suatu tempat yang kudus, suatu tempat yang suci. Luar biasa hebatnya iblis. Yang kita pikirkan tidak akan terjangkau oleh kuasa-kuasa kegelapan, tetapi itu bisa terjadi. Ada sisi celah-celah sang iblis bisa masuk ke dalamnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu ia berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau." Tetapi apa yang dijawabkan Yesus? Ada firman, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Jangan coba-coba untuk mencobai Tuhan. Jangan coba-coba untuk mencobai Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan bisa untuk dicobai. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, tentunya dari bahagian nas firman Tuhan, makna apa yang kita pahami dalam kehidupan ini? Setiap kita, saya dan Bapak Ibu Saudara tentu dan pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan. Pernah mengalami yang namanya ujian dalam hidup, ujian iman. Tidak selamanya kita selalu berada dalam puncak, baik itu kesukaan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Hidup itu sama diibaratkan seperti roda yang berputar. Ada saat ia berada pada sisi bawah, ada saat ia pun juga berada pada sisi atas. Itulah kehidupan kita. Ketika Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi, sesungguhnya Tuhan punya cara dan jalan untuk mengatasi. Sebagaimana dalam tema dari Hari Doa Sedunia, dikatakan, "Aku tahu rancangan yang kubuat bagi kamu, rancangan yang penuh dengan harapan, rancangan yang penuh dengan masa depan, bukan rancangan kecelakaan." Sama ibaratkan atau ilustrasi seorang pengusaha gembok. Ia tidak hanya membuat atau memproduksi gemboknya saja, tentu pasti ia akan memproduksi kuncinya. Kalau hanya gembok tentu tidak ada artinya. Ketika gembok itu ditutup, maka ia tidak akan bisa dibuka. Tetapi ketika ada kunci, gembok yang kuat ini, yang terkunci ini, ia akan bisa dibuka. Itu artinya bahwa Tuhan ketika ia mengizinkan segala sesuatu terjadi atas kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan tahu jalan penyelesaiannya. Sesungguhnya Tuhan tahu cara untuk mengatasinya. Mengapa Tuhan Yesus mengizinkan ketika ia dicobai? Sesungguhnya besar makna dalam kehidupan kita. Agar manusia berjaga-jaga. Agar manusia berhati-hati. Agar manusia waspada.
dunia ini jahat dan semakin jahat. Dunia ini berusaha untuk menggoyahkan iman kita, menghancurkan iman kita dengan cara-cara yang tidak kasar, bisa jadi cara-cara yang halus. Yang menggoda kita sehingga kita tersanjung ketika kita berada di atas awan. Tetapi ingat, ketika kita jatuh, kita akan terjerembab. Kita akan berada pada bagian yang tidak akan mampu untuk kita bangkit kembali. Ketika dunia menjatuhkan kita, maka binasalah kita. Melewati kebenaran firman Tuhan, mari kita menyadari akan kehidupan kita. Belajar dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Kuatkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan sia-siakan ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Hidup itu adalah pilihan dan hidup itu adalah anugerah. Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kita masuk saat teduh. Ketika kita merenungkan janji Tuhan di setiap waktu hening, jangan ragu untuk menuliskan atau menggambarkan apa yang ada dalam pikiran saudara. Atau saudara juga dapat memikirkannya di dalam hati. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sidang jemaat Tuhan, saat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masuk ke ruangan gereja ini, masing-masing kita telah diberikan sebungkus benih. Sebuah benih penuh dengan potensi dan harapan. Genggamlah benih itu di tangan saudara dan renungkanlah apa yang kira-kira hendak Tuhan katakan kepada kita. Harapan apa yang Tuhan miliki untuk saudara dan masa depan saudara. Mari kita berdoa untuk apapun yang ada di dalam hati kita masing-masing. Sejenak kita hening, kita berdoa secara pribadi. Apa yang menghentikan saudara untuk mendengar panggilan Tuhan? Mari kita berdoa agar kita mampu mendengar suara Tuhan. Benih membutuhkan kondisi yang tepat agar ia dapat bertumbuh. Bagaimana benih harapan ini dapat dipelihara di dalam hidup saudara, di dalam komunitas, dan di negara saudara. Mari kita berdoa untuk tempat dan situasi yang kita alami saat ini. Ambillah benih ini dan tanamlah sebagai pengingat akan kasih dan harapan yang hadir secara tidak berkesudahan dari Tuhan bagi saudara. Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk pada doa syafaat, kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh seksi pelayanan Bapa lingkungan pelayanan 5. Disilakan.
akan pulang dengan bersorak-sorai bawa berkas-berkasnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, dalam kebersamaan kami sebagai umat-Mu di seluruh dunia, kami berdoa bagi mereka yang lapar, yang tidak memiliki cukup uang untuk hidup bermartabat. Kiranya mereka akan dapat menemukan kemurahan hati dalam komunitas mereka. Bagi mereka yang dilecehkan dengan cara apapun, yang rumahnya, tempat belajarnya, atau tempat bekerjanya bukanlah tempat yang aman, melainkan tempat yang mendatangkan ketakutan, agar mereka dikuatkan dan dibebaskan dari para pelaku kekerasan dan apapun yang mendatangkan ketakutan. Bagi mereka yang hidup dalam kesepian maupun yang terisolasi, agar mereka dapat menemukan komunitas yang menghadirkan persahabatan. Bagi mereka yang dijauhi, yang kepadanya orang-orang memalingkan muka, agar mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian di dalam keluarga dan kasih sebagai anak-anak Allah. Untuk mereka yang terlantar, yang tinggal di tempat pengasingan, dan dalam ketakutan akan kehilangan semua yang pernah mereka ketahui, agar mereka menyadari akan damai sejahtera dan kekuatan Allah di dalam hidup mereka. Kami mohon dengarkanlah doa-doa kami. Kita akhiri doa ini dengan bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk menyampaikan kasih melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Silakan jemaat mengisi amplop yang telah disediakan. Dan saat ibadah selesai, jemaat dapat memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan yang sudah disiapkan di dekat pintu keluar gereja. Nas pengantar bagi kita diambil dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang setia, mengetahui bahwa rencana-Mu untuk hidup kami adalah baik dan janji-Mu layak kami percayai. Kami membawa persembahan ini
diiringi pujian dan ucapan syukur. Kiranya dapat digunakan sesuai dengan kehendak-Mu bagi kepentingan semua orang. Amin. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Allah berlimpah-limpah kasih, Allah berlimpah-limpah kasih, Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sidang jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
kita akan mengakhiri ibadah kita memasuki pengutusan dan berkat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang Maha Pengasih, karena kami telah dikumpulkan di hadirat-Mu dan bersama-sama beribadah di tempat ini. Kini biarkanlah kami kembali ke dalam dunia dengan rasa yakin bahwa kami adalah anak-anak kepunyaan-Mu, serta dengan kesadaran bahwa Engkau mengenal kami dengan nama kami masing-masing. Dalam hidup kami sehari-hari kiranya kami mampu menyelaraskan diri dengan kehendak-Mu, mencari arahan untuk mengikuti rencana-Mu, dan bersabar dalam setiap penantian kami, dalam tantangan dan sukacita yang kami hadapi. Kiranya kami yakin bahwa kami tidak pernah menghadapinya sendiri. Sekarang marilah kita pergi dengan damai, harapan, dan cinta. Dalam nama Tuhan, Ibu dan Bapa kita, atas nama Putra, atas nama Roh Kudus. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat memperingati hari doa sedunia. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan jemaat meninggalkan gereja dengan teratur tanpa saling bersalaman, dan amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di dekat pintu gereja.